Qatala membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Akia Tranda Putra Nugrah. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Abdullah Zuhad. Si Bapak Abdullah Zuhad. Di sini saya ingin sedikit mewawancarai, sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana perjalanan hidup Bapak. Mungkin untuk menghemat waktu, mungkin dari sejak berkarir sampai awal berkarir sampai sekarang ya. Oke. Sebelumnya dari karir dulu nih, Pak. Bapak awalnya itu sekarang itu karirnya sebagai apa, Pak? Profesinya sekarang sebagai apa, Pak? Baik, profesi saya sekarang itu ustadz, ya. Tapi sebelumnya saya adalah guru pendidikan agama. Saya selama 36 tahun mengajar di sekolah, di SD, ya SMP, sebagai guru pendidikan agama Islam. Ya, pada waktu itu saya Benuman, ya, diangkat menjadi guru itu tahun 1978. Tetapi sebelum saya menjadi pegawai negeri sebagai guru pendidikan agama, saya sebelumnya sudah mengajar di Semarang, di Kendal, ya. Jadi begitu dulu lulus pendidikan agama, ya, dulu ada sekolah namanya PGA, ya, PGA di Jogja, itu selama 6 tahun. Begitu lulus, saya langsung mengajar di SD Muhammadiyah Kendal. Seiring dengan itu, karena teman-teman pada melamar, ya, memasukkan lamaran di Departemen Agama, saya ikut-ikutan mengajukan surat lamaran sebagai guru agama. Alhamdulillah, 2 tahun mengajar di sekolah swasta, kemudian saya diterima menjadi guru pendidikan agama, ya. Waktu itu sekolahnya namanya Inpres, ya, Inpres, ya. Sehingga begitu saya diterima sebagai guru agama dengan status pegawai negeri sipil, maka saya mengajar di swasta, mengundurkan diri. Ya. 1978 saya purna tugas pensiun 2015. Jadi 10 tahun ini saya sudah pensiun. Tetapi selama saya menjadi guru pendidikan agama, saya kalau malam tetap mengajar, ngaji di masjid-masjid sebagai ustadz, ya. Jadi begitu pensiun, saya kembali menekuni profesi lama sebagai ustadz. Ya, itu sejak pensiun itu saya terus tiap hari, ya, menyampaikan dakwah, ya, dakwah Islamiyah ini ke berbagai tempat, di masjid-masjid, di surau-surau, juga di komunitas masyarakat tertentu, ya. Kami sering diundang ke mana-mana, ya, tidak hanya di DIY, ya, di DIY, kadang-kadang masih diundang di luar DIY. Itu pengalaman saya, ya. Nah, tapi sejak itu, karena saya waktu diangkat menjadi pegawai itu kan belum menikah, ya, belum menikah. Setelah menikah pun kemudian dikaruniai 4 anak. 4 anak, dan sekarang sudah punya cucunya sudah 7. Tapi tetap profesi lama yang saya tekuni terus saya jalankan, ya, untuk mendakwahkan, ya, mendakwahkan ajaran Islam ini kepada masyarakat yang memerlukan, ya. Jadi bisa sifatnya itu nanti bisa
person ya, atau keluarga atau pengajian secara umum, secara massal. Semua saya layani. Nah itu. Maka nanti sampai kapan? Nah sampai ya karena itu profesi yang tidak bisa dipisahkan sejak awal, sejak muda ya sampai tua pun akan saya tetap tekuni menyampaikan ajaran Islam ya. Maka profesi ustadz ini adalah profesi yang melekat sejak muda sampai tua, bahkan mungkin sampai Allah memanggil ya pulang ke rahmatullah, karena ini satu-satunya yang dapat membahagiakan ya kehidupan ini di dunia maupun di akhirat. Ya jadi nanti saya sepeninggal setelah pensiun ini, maka istilahnya saya nggak ada istilah pensiun ya. Pensiun ini kan hanya profesi yang di pemerintah, tapi di masyarakat saya tetap aktif sampai sekarang. Bahkan sekarang kalau melakukan kajian atau pengajian tidak hanya malam, kadang pagi ya. Sekarang minimal 1 minggu 4 kali ya, Selasa pagi, malam Selasa, Jumat pagi, Sabtu pagi. Nah, dan satu yang saya sampaikan adalah bagaimana hidup ini menurut ajaran Allah ya. Jadi Al-Quran yang kita sampaikan adalah ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka saya tidak mengenal istilah golongan, apakah itu golongan NU, Muhammadiyah. Saya tidak satu golongan ya. Apapun asal yang namanya nanti beragama Islam dan mau mendengar dakwah kami akan saya sampaikan ya. Memang banyak tantangannya nanti, banyak, tapi dengan tantangan itu kalau kita bisa mengatasinya, kita akan merasa ya bahagialah ya. Jadi halangannya ada juga nanti, ada yang mengira kok seperti itu ya, karena kajian kami adalah kajian akademis ya, harus istilahnya pakai metodologi tertentu, pakai sistematika tertentu, analisanya juga analisa tertentu, sehingga nanti akhirnya objektivitas ya. Maka kita singkat nanti kajiannya ada harus yang metosisnatif, metodis, sistematis, dan analitis, akhirnya objektif ya, metosisnatif ya. Jadi bukan asal menyampaikan materi, harus punya metode tertentu ya. Sebagaimana kalau di kuliah ya harus pakai metode tertentu ya. Masih ya kan? Iya. Oke. Itu untuk karir. Lalu mungkin secara singkat aja karena udah 8 menit, bagaimana pengalaman itu, mungkin perjalanan Bapak dalam berkeluarga gitu sampai bisa mempunyai 7 cucu. Hai, saya menikah umur 27 tahun ya, umur 27 tahun. Kemudian istri saya baru umur 17 tahun ya, jadi selisihnya 10 tahun ya. Waktu itu memang istri saya itu dulu memang sering ikut ngaji sama saya. Nah, saya menikah tahun 1980 ya. Kemudian 1 tahun kemudian punya anak yang pertama, sampai sekarang anaknya 4 ya, anak 4, laki-laki 2, perempuan 2. Dari keempat anak ini kemudian melahirkan cucu. Nah, cucu saya adalah 7 ya. Yang terakhir ini baru seminggu yang lalu ya, yang lalu 7. Jadi cucu saya 7. Toh demikian saya tidak kendor itu dalam menyampaikan dakwahnya. Jadi keluarga saya sekarang termasuk keluarga besar ya, di mana tiap 1 minggu sekali kita adakan pertemuan untuk mengikuti pengajian keluarga. Nah, pengajiannya dinamakan Baiti Janati. Artinya apa? Rumahku adalah surgaku.
niku. Itu pengajian khusus keluarga yang pesertanya adalah anak, cucu, menantu, besan dan pamang, sekitar 20 orang tiap Sabtu malam. Nah, itulah perjalanan karir, tetap saya pertahankan nanti sampai insya Allah akhir hayat, begitu ya. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.